Saya ini heran sama MUI, kenapa selalu saja pakai standar ganda, tapi kesannya jadinya pelin-pelan gitu loh. Sebentar bilang begini, sebentar bilang begitu. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas tentang statement atau sikap dari MUI yang disampaikan kepada publik mengenai penista agama guys. Karena memang akhir-akhir ini memang selalu ribut tentang penistaan agama. Saya langsung baca aja beritanya, silakan menyimak. Dikatakan di sini Ketua MUI Jatim minta Polri tindak tegas penista agama. Berita ini tulis Kamis 6 Januari 2022. Dikatakan di situ bagaimana MUI minta supaya penista agama itu ditindak secara tegas, yang artinya ya cepatlah kepolisian itu untuk menghukum orang yang menistakan agama ini. Dikatakan di sini Surabaya, Ketua MUI Jatim KH Mutawakil Alaihlah meminta penegak hukum memberi efek jera kepada Ferdinand Huta Hayan atas cuitan Allahmu ternyata lemah. Kiai Mutawakil mengecam cuitan Ferdinand katanya. Di sini dia tidak terima dengan cuitan Ferdinand yang jelas itu dianggap sebagai penistaan agama. Dan memang ini heboh banget ya. Menyinggung, dikatakan bahwa Allahmu lemah. Padahal di situ Ferdinand ya nggak tahu, entah dia hina Kristen kah, entah dia hina agama Islam kah, nggak jelas, nggak disebutin agama di situ. Tapi intinya dia tidak terima. Sikap MUI Jatim jelas mengecam segala bentuk provokasi yang bisa mengancam harmoni sosial di tengah masyarakat. Di mana mengecam tentang perusak harmoni yang ada di tengah masyarakat. Dan ini agak lucu ya, karena banyak banget mereka yang menghina Kristen, dan kemudian ini tentunya menimbulkan harmoni itu jadi rusak. Tapi diam aja MUI. Tapi positifnya berarti MUI tahu kalau Kristen tuh nggak pernah rusuh gitu. Jadi nggak khawatir kalau ada hinaan pada Kristen nggak akan rusuh. Makanya mungkin dia positifnya kayak gitu. Tapi kalau dibilang di sini bagaimana merusak keharmonisasi antar beragama, ya jelas ini agak aneh. Sebab banyak yang beragama Islam menghina Kristen, dibiarin aja sama MUI, nggak berstatement. Dikatakan lagi situ Mutawakil meminta aparat keamanan bertindak cepat untuk memproses Ferdinand. Pasalnya apa yang dilakukan Ferdinand sudah masuk kategori penistaan agama. Di sini polisi dituntut untuk bertindak cepat dalam menghadapi penistaan agama yang dilakukan oleh Ferdinand. Ya intinya pokoknya harus cepat kerjain masalah ini supaya Ferdinand cepat-cepat dihukum. Nah, statement ini nggak lama berselang berubah menjadi ya dibilang nggak usah lah terlalu cepat dihukum seorang yang melakukan tindak penistaan. Kalau tadi beritanya tanggal 6 Januari, di sini berita tanggal 14 Januari ada berita seperti ini. MUI Jatim minta penendang sesajen jangan diproses hukum dulu. Ini alasannya. Dikatakan nggak usah buru-buru diproses hukum. Bagaimana? 1 minggu sebelumnya dikatakan bagaimana cepat proses hukum, cepat, pokoknya cepat, penista agama harus cepat. Di sini kemudian dibilang jangan proses hukum dulu dong. Jangan cepet-cepet, jangan buru-buru dong. Ya, bagaimana? Jadi berubah kan? Dikatakan di sini penendang dan pembuang sesajen di lokasi erupsi Semeru ternyata berasal dari salah satu ormas Islam. Nah, ini dia. Dia berasal dari ormas Islam. Yang saya bingungkan ini ormas apa? Apakah ini FPI ataukah ormasnya ini yang lain? HTI dan lain-lain, saya nggak tahu. Tapi di sini dikatakan ormas. Ya, ini bagaimana ya? Kalau memang kedua ormas itu kan sudah dibubarin nih, berarti nggak mungkin kan anggota dari dua ormas itu, karena ormas itu udah bubar. Tapi yang menarik adalah di sini ternyata anggota ormas yang melakukan hal demikian. Ketua Fatwa MUI Jatim Makruf Kosin menyarankan agar pelaku tidak diproses hukum terlebih dahulu. Nggak boleh cepet-cepet diproses hukum. Alasannya adalah supaya orang ini bertemu sama warga yang ada di kampung itu. Dikatakan
Makrub meminta untuk dipertemukan terlebih dahulu dengan warga Dusun Sumbersari, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Ya kan, dari hati ke hati. Kalau yang namanya kekeluargaan tuh berarti kan kalau sudah selesai ya selesai kan gitu kan, nggak perlu diproses hukum. Jadi ini MUI ini minta supaya orang yang melakukan tindak menghina agama orang ini, jadi diselesaikan dulu, ketemu sama warganya, bukan langsung proses hukum kan. Jadi berbanding kebalik gitu. Standarnya jadi standar janda kan gitu. Kok janda sih? Iya, kalau yang dinistakan adalah agamanya langsung proses hukum. Kalau yang dinistakan agama orang lain, selesaikan dulu dong, ketemu sama warga di sana kan, ini namanya standar janda ini. Dikatakan lagi ya. Jadi memang seperti yang dibilang sama kawan saya di Semeru. Jadi kan yang membuat warga kesal karena mereka merekam video lalu menyebarkan sambil mengata-ngatai syirik. Murka Allah datang. Sebenarnya dari dulu warga membuat sesajen lalu hilang. Mereka nggak tahu entah dimakan hewan atau kena angin, itu nggak masalah. Tapi tidak ada unsur pelecehan ke warga. Kalau deliknya pasalnya ujaran kebencian masuk ke ranah itu, katanya kepada Detik.com. Kita tahu maksudnya ya, berarti orang ini disuruh untuk datang dulu kepada warga untuk menyelesaikan, bukan langsung ditangkap polisi dan dihukum. Bahkan secara jelas dia mengatakan seperti ini. Saat pertemuan berlangsung, Makrub menyebut di sana pelaku bisa minta maaf dengan para warga sehingga kejadian ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi diselesaikan secara kekeluargaan aja, nggak perlu masuk ke ranah hukum. Kalau nggak diselesaikan kekeluargaan barulah masuk ke ranah hukum. Nah, statement ini kenapa nggak dikatakan ketika ada kasus Muhammad KC? Kenapa statement penyelesaian secara kekeluargaan nggak dikatakan ketika ada kasus Ferdinand Huta Hayan? Kenapa ini baru dikatakan ketika ada anggotanya, anggota ormasnya yang menghina agama lain? Kan ini namanya standar janda ini guys. Dari tadi saya bilang standar janda lagi, standar ganda gitu. Standarnya jadi ada dua. Kalau agama yang dihina tegas. Kalau orangnya menghina agama lain, kekeluargaan aja guys. Dan memang ini adalah wajah yang sebenarnya kita sudah harus tinggalkan. Masa kita harus hidup dalam yang seperti ini terus gitu loh. Kan kesannya jadi kayak egois dan pelin-pelan kan. Egoisnya maksudnya mau enaknya sendiri. Kalau mendapatkan sesuatu yang gak enak, gak suka. Dan yang dirugikan adalah kaum minoritas pada akhirnya. Marilah kita melihat ini sebagai suatu pembelajaran. Mungkin secara kelompok kita ini didiskriminasi atau secara kelompok kita ini dikesampingkan. Tapi jangan pernah menggadaikan kebenaran itu demi kelompok. Tapi marilah kita memegang kebenaran sekalipun kita ini minoritas. Hal serupa seperti ini kan sering terjadi juga. Kita ingat bagaimana kasusnya Pak Muhammad KC yang kena 6 tahun dan kemudian Yaya Waloni yang kena cuma 5 bulan, 6 bulan, ya kan? Timpang sekali. Pak Ahok yang dipelintir statementnya kena 2 tahun. Dan juga pada akhirnya kalau yang lain ngomong dibilang selesaikan saja pakai matre dan lain-lainnya. Ya begini-begini gak apa-apa. Kita doakan saja. Kita doakan supaya suatu saat Indonesia ini bisa diisi oleh orang-orang yang memang menegakkan hukum berdasarkan kebenaran. Biarlah orang mencari kebenaran dengan baik, bukan terus-terus baperan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you.